Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita mulai mengkaji daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, alangkah baiknya kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى أئمة الأربعة من الفقهاء والمجتهدين وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. Dan juga kita khususkan kepada sahibul kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan juga kita khususkan kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita ataupun yang masih hidup pada saat ini juga. Dan juga kita khususkan kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup pada saat ini juga. Dan kita khususkan juga kepada umat muslim yang sudah mendahului kita. Liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita akan mulai mengkaji daripada hadis pertama yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kita melakukan suatu amal maka perlu dilandasi niat, karena niat itu merupakan salah satu kunci sah atau tidaknya suatu amal, dan juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal tersebut. Maka hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi inilah yang akan menjadi dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. An Amiril Mu'minina, saking Amirul Mu'minin Abi Hafsin, Abi Hafs rupani Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Umar bin Khattab, sami'tu wasmirang sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pestine pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira amal. Wa innama lan angin pestine likul limriin iku kedue saben-saben manungsa utawi ma barang nawa kang niat sapa imriin. Faman mongko sapa wonge kanat ana apa hijratuhu hijraiman iku ilallahi marang Allah wa rasulihi lan rasule Allah
fa hijratuhu maka utawi hijraiman iku ilallahi tumeka marang Allah wa rasulihi lan rasule Allah. Wa man lan sapa wong ikanat ana apa hijratuhu hijraiman iku lidunya krana donya yusibu kang luru sapa man ha ing dunya awi imra'atin utawa wong wadon yang kihu kang nikahi sapa man ha ing imra'ah fa hijratuhu maka utawi hijraiman iku ila ma tumeka barang hajara kang niat kang berhijrah sapa man ilaihi marang mahajara. Rawahu Imam al-Muhadditsain. An Amiril Mukminina, saking Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yaitu adalah nama gelarnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau itu menjadi khalifah untuk menggantikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka diberikanlah julukan sahabat Umar bin Khattab ini dengan julukan Amirul Mukminin sebagai pengganti khalifah setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata selanjutnya Abi Hafsin, ini adalah nama kunyah yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di kota Madinah, di Jazirah Arab, mereka itu orang-orang Arab, mereka itu biasa memiliki tiga nama. Nama yang pertama yaitu adalah nama ism. Kemudian yang kedua itu ada nama kunyah. Yang ketiga ada nama laqab. Yang pertama nama ism. Nama ism yaitu adalah nama pokok atau nama asli dari orang tersebut. Nah, itu adalah nama ism. Maka sahabat Umar ini di kalangan para sahabat maupun orang lain ini terkenal namanya itu disebut dengan nama Umar. Maka nama Umar ini adalah nama ism, nama asli atau nama pokok. Lalu kemudian yang kedua, orang Arab ini memiliki nama juga yaitu nama kunyah. Nama kunyah yaitu adalah nama yang diambil dari nama anaknya. Nah, karena sahabat Umar bin Khattab ini memiliki anak yang bernama Hafsah, maka dijulukilah sahabat Umar bin Khattab ini dengan julukan Abi Hafsin, bapaknya Hafs atau Hafsah. Lalu kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya Hafs di sini maknanya bukan diambil dari nama anaknya, tapi diambil dari makna kata tersebut. Hafs itu maknanya singa. Bukan berarti sahabat Umar bin Khattab itu singa, itu bukan. Tapi sifat yang dimiliki oleh singa itu juga dimiliki oleh sahabat Umar. Dari segi sangarnya, pemberaninya, terus kemudian cepatnya dalam berlari, itu semuanya dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab. Maka dijulukilah sahabat Umar bin Khattab dengan nama Abi Hafsin. Kemudian selanjutnya nama yang ketiga yang biasa dimiliki oleh orang Arab yaitu adalah nama laqab. Nama laqab yaitu adalah nama yang diambil dari karakter atau jasa orang tersebut. Maka sahabat Umar bin Khattab ini diberikan nama laqab yang berupa nama Al-Faruq. Kenapa disebut Al-Faruq? Karena dari pemberaninya sahabat Umar bin Khattab, tegasnya, maka ketika ada kebatilan maka langsung diberantas oleh sahabat Umar. Ketika ada perkara yang hak, perkara yang betul, maka akan dijunjung tinggi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dijulukilah sahabat Umar bin Khattab dengan nama laqab yaitu nama Al-Faruq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian selanjutnya sahabat Umar ini pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sebelum kita membahas daripada hadisnya, perlu kita ketahui bahwasannya ada kandungan dan pelajaran penting di dalam hadis ini, yaitu bahwasanya di dalam hadis yang pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini yang pertama ini mengandung sepertiga ilmu agama. Kenapa seperti itu? Karena manusia tatkala melakukan suatu amal itu terkait dalam 3 hal. Yang pertama yaitu adalah hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga anggota badan. Lalu kemudian di dalam hadis ini itu membahas tentang masalah niat, dan niat itu ada di dalam hati. Maka berarti hadis ini itu mengandung daripada sepertiga ilmu agama. Bahkan Imam Abu Dawud mengatakan bahwasannya hadis yang pertama ini mengandung separuh daripada ajaran agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena hadis yang pertama ini ajaran agama Islam itu bertumpu pada 2 sisi. Yang pertama sisi zahiriyah, yaitu amal perbuatan yang kita lakukan dengan fisik kita, seperti contohnya kita sholat, kita membayar zakat, kita haji, maka itu adalah amal perbuatan yang bisa kita lihat, maka itu adalah sisi zahiriyah. Lalu kemudian yang kedua yaitu dari sisi batiniyah, seperti contohnya yang akan disebutkan di sini ini tadi, yaitu adalah niat. Karena niat itu adanya di dalam hati, maka itu adalah sisi batiniyah. Karena ajaran agama Islam itu bertumpu pada 2 perkara tersebut, dan niat itu adanya di dalam hati, maka niat itu masuk dalam kategori sisi batiniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di dalam hadis ini ada 5 poin penting yang terkandung di dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya. Di dalam hadis ini kata yang pertama itu ada kata inna. Inna itu adalah kata taukid atau penguat. Seperti contohnya seperti ini. Nama saya itu, contoh misalnya saya masuk ke dalam salah satu pondok pesantren. Dan kebetulan ketika saya masuk ke dalam pondok pesantren tersebut, saya adalah santri baru. Ketika saya masuk ke dalam pondok pesantren tersebut, maka saya diperkenankan untuk mengenalkan diri saya kepada di hadapan seluruh para santri. Maka saya sebutkan nama saya, perkenalkan nama saya Ali Shodikin, contoh misalnya seperti itu. Lalu kemudian dengan saya menyebutkan, mengutarakan nama saya, mungkin ada beberapa orang yang tidak yakin kalau nama saya itu adalah Ali Shodikin. Mungkin itu adalah nama samaran mungkin, atau nama hijrah, bukan nama asli. Tapi kalau sebelum saya memperkenalkan diri tersebut, saya tambah dengan kata inna, kata penguat yang bermakna sesungguhnya. Contoh misalnya, sesungguhnya nama saya Ali Shodikin. Maka dengan adanya kata penguat itu tadi, bisa jadi seluruh santri itu meyakini bahwasanya nama saya itu adalah Ali Shodikin. Alasannya kenapa? Ada kata penguat sebelum perkenalan itu tadi. Lalu kemudian setelah kata inna ada ma di situ.
Ketika lafadz inna, kata inna setelahnya ada ma, maka itu berarti maknanya adalah sebuah pembatas. Maksudnya adalah menetapkan sesuatu yang disebutkan setelahnya dan menafikan sesuatu yang tidak ada di situ. Jadi dinafikan segala sesuatu yang tidak disebutkan setelah innama, yaitu kata al-a'malu binniyat. Semuanya dinafikan selain kata al-a'malu binniyat. Kemudian selanjutnya al-a'malu itu adalah bentuk jamak dari kata al-amal. Bentuk jamak dari kata al-amal. Dan juga bin niyat, an-niyat itu bentuk jamak dari an-niyatu. Secara etimologi atau secara lughah, niat itu maknanya adalah keinginan atau kehendak. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, artinya adalah kehendak atau keinginan yang diiringi atau dibarengi dengan tindakan yang nyata. Nah, itu adalah makna terminologi atau istilah daripada niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di sini disebutkan seluruh amal itu bergantung pada niatnya. Contoh misalnya seperti ini. Ketika kita melaksanakan suatu amal, contoh misalnya sholat, tapi di dalam sholat tersebut tidak diiringi dengan niat, tidak ada niat di dalamnya. Kita hanya melakukan gerakan di dalam sholat saja, kita tidak niat melaksanakan sholat, maka sholat tersebut itu dianggap tidak sah. Maka harus jelas niatnya. Contoh misalnya kita sholat zuhur, maka tidak boleh niat sholat asar, atau sebaliknya kita sholat asar tapi niatnya sholat zuhur, atau bahkan tidak ada niat sama sekali, maka sholat tersebut itu dianggap tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan kita sholat kita akan mendapatkan kebaikan dan ganjar. Mungkin ketika kita melaksanakan sholat tersebut kita tidak mendapatkan kebaikan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita mendapatkan manfaat dari kita melaksanakan sholat tersebut. Nah, hanya mendapatkan manfaat dari melaksanakan sholat tersebut. Seperti contohnya ketika kita melaksanakan sholat, maka apa manfaatnya? Seperti fisik kita dijadikan sehat, terus kemudian organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab sholat itu tadi. Nah, maka kita hanya akan mendapatkan itu saja, tapi tidak ada kebaikan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan puasa. Nah, ketika kita puasa, kita harus bisa membedakan antara puasa dengan hanya sekadar menahan lapar dan haus untuk diet. Mungkin ketika kita puasa tapi tidak niat puasa, kita bisa mendapatkan manfaat dari menahan lapar dan minum itu tadi. Seperti contohnya badan kita menjadi langsing, terus kemudian berat badan kita menjadi turun, maka hanya itu saja yang kita dapatkan, tapi tidak ada kebaikan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya kenapa? Karena di dalam amal tersebut itu tidak diiringi atau diawali dengan niat. Maka harus setiap amal itu harus diiringi atau diawali dengan niat. Lalu kemudian selanjutnya kata al-a'mal di sini, kata al-a'mal secara harfiah itu maknanya seluruh perbuatan. Seluruh perbuatan. Maknanya di sini bukan menyeluruh 100% amal perbuatan, tapi kebanyakan darinya. Jadi bukan
seluruhnya 100% tidak, mungkin ada 5% atau 4% yang amal tersebut itu tidak memerlukan daripada niat. Lalu kemudian ibadah yang ghairu mahdhah, maka ibadah tersebut tanpa adanya niat itu tetap akan dinilai sah perbuatannya atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya niat. Karena ibadah tersebut tidak termasuk ibadah yang inti. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya kita adzan, kita iqamah, maka kita tidak perlu niat untuk adzan, niat untuk iqamah, atau niat menghilangkan najis, tidak perlu. Maka ketika kita adzan, kita iqamah, kita menghilangkan najis, kita sudah langsung sah perbuatan kita atau bahkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah-ibadah yang inti seperti halnya sholat, puasa, haji, niat itu termasuk rukun di dalam ibadah-ibadah inti tersebut. Maka kalau sholat kita, puasa kita, haji kita tanpa adanya niat di dalamnya, maka perbuatan tersebut itu akan sia-sia, akan dihitung atau dianggap tidak sah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian selanjutnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya seluruh ulama sepakat bahwasanya niat itu adanya di dalam hati. Niat itu adanya di dalam hati. Maka tidak cukup kalau kita itu hanya melafadzkan saja dari lisan kita. Tidak cukup. Karena bisa jadi lisan kita mengucapkan suatu perkataan tapi tidak sesuai dengan hati kita, maka tidak cukup hanya dengan lisan saja. Memang mengucapkan lafaz niat tersebut itu bukan termasuk syarat, akan tetapi jumhur ulama ini mengatakan selain daripada madhab Maliki ini mengatakan bahwasanya melafadzkan niat dengan lisan yang ada di dalam hati kita itu hukumnya sunnah, dengan bermaksud yaitu supaya menghadirkan niat di dalam hati, supaya menghadirkan niat di dalam hati, maka hukumnya itu sunnah. Tapi berbeda halnya untuk madhab Maliki. Kalau madhab Maliki ini yang terbaik yaitu adalah tidak melafadzkan niatnya, karena beliau berdalih bahwasanya tidak ada contoh dari baginda Rasulullah SAW. Demikianlah poin awal penjelasan tentang hadis yang pertama, dan untuk pembahasan poin-poin berikutnya insyaallah akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.